Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi bisa menyebabkan sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Semantik terhadap penamaan wahana permainan wisata di Kota Batu. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami kelompok 1 yang beranggotakan saya Ridra Afriski, saya Akhirat Mantra Putri, saya Siti Nurniswati, saya Nabila Iva Salsabila, saya Muhammad Zainul Alimil Hakim, saya Salisa Salsabila, saya Raihan Dafa Ahmad. Jadi metode penelitian dalam kelompok kami ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Moleong menjelaskan bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif termasuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek yang diteliti. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian tahap analisis data ada 3, yaitu yang pertama tahap reduksi data, 2 tahap penyajian data, dan 3 tahap verification. Tahap reduksi yaitu penyediaan data dengan teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi berupa foto atau screenshot daftar wahana permainan. Kemudian penyajian data dengan menggunakan teknik analisis data metode padan, yaitu metode referensial dan ortografis. Ketiga, tahap verification yaitu dengan memeriksa kembali data yang disajikan sehingga didapatkan hasil yang benar-benar valid dan benar-benar benar. Rumusan masalah pertama, bagaimanakah penamaan wahana permainan di wisata Kota Batu? Kami menggunakan teori Mansur Pateda yang mengemukakan bahwa terdapat 29 jenis makna, yaitu makna leksikal, makna gramatikal, makna denotatif, makna konotatif, makna referensial, makna afektif, makna intensi, makna deskriptif, makna emotif, makna reflekter, makna ideasional, makna intensi, makna khusus, makna kiasan, makna kognitif, makna kolokasi, makna konseptual, makna konstruksi, makna kontekstual, makna lokusi, makna luas, makna piktorial, makna profesional, makna pusat, makna sempit, makna stilistika, makna tekstual, makna tematis, dan terakhir adalah makna umum. Namun, dari 29 kami hanya menemukan 5 jenis makna pada data yang kami analisis, yakni makna leksikal, makna gramatikal, makna denotatif, makna konotatif, dan makna referensial. Makna leksikal adalah makna ketika kata itu berdiri sendiri, entah dalam bentuk leksem atau imbuhan yang maknanya kurang lebih sama seperti kata dalam kalimat tersebut. Yang kedua adalah makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang timbul akibat proses-proses gramatik, seperti afiksasi. Yang ketiga adalah makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang mengandung arti atau pengertian yang sebenarnya. Yang keempat adalah makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau bukan makna yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah makna referensial. Makna referensial adalah makna yang berkaitan langsung dengan acuan yang digunakan. Selanjutnya adalah bagaimana proses penamaan wahana permainan di wisata Kota Batu. Menurut Sudaryat, ada 10 cara dalam proses penamaan. Proses penamaan tersebut diantaranya adalah peniruan bunyi, penyebutan bagian, penyebutan sifat khas, penyebutan penemu atau pembuat, penyebutan bahan, penyebutan tempat asal, penyebutan pemendekan, penyebutan keserupaan, penyebutan penamaan baru, dan juga penyebutan pengistilahan. Penyebutan sifat khas adalah penamaan suatu benda yang didasarkan pada sifat khas benda itu sendiri. Nah, penyebutan sifat khas ini sendiri dibagi lagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama ada penyebutan khas berdasarkan ciri fisik, dan yang kedua penyebutan sifat khas berdasarkan karakter. Penyebutan bahan adalah penamaan suatu benda yang didasarkan pada bahan pokok benda itu sendiri. Sedangkan penyebutan pemendekan adalah penamaan suatu benda dengan cara memendekkan ujaran. Penyebutan penamaan baru adalah penamaan pada suatu benda yang didasarkan pada masuknya kata-kata baru untuk menggantikan kata-kata lama yang dirasa kurang tepat. Penyebutan keserupaan adalah penamaan suatu benda berdasarkan keserupaan suatu benda dengan benda yang lain. Nah, berapakah persentase penggunaan bahasa dalam penamaan wahana wisata di Kota Batu? Menurut Sumarsono pada tahun 2002, sosiolinguistik ini termasuk ke dalam ilmu yang relatif baru.
Dan sosiolinguistik ini berasal dari dua ilmu, yaitu sosiologi dan juga linguistik. Nah, maka dari itu sosiolinguistik ini berkaitan erat dengan dua ilmu tersebut. Dalam sosiolinguistik terdapat variasi bahasa. Variasi bahasa ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu dialek. Nah, dialek ini termasuk ke dalam variasi bahasa menurut geografinya. Kemudian ada sosiolek. Nah, sosiolek ini variasi bahasa menurut umur, pendidikan, kasta, dan jenis kelamin. Kemudian yang terbaru adalah kronolek dan juga fungsiolek. Nah, kronolek ini adalah variasi bahasa menurut zamannya. Nah, pada tahun 1945 dengan tahun 1970 itu penggunaan bahasanya itu sudah berbeda. Kemudian yaitu fungsiolek. Nah, fungsiolek ini variasi bahasa menurut fungsinya. Bisa contohnya seperti ilmuwan. Ilmuwan itu menggunakan variasi bahasa untuk menjelaskan ilmu pengetahuan. Dan juga seperti contohnya guru. Guru kan juga menggunakan bahasa untuk menjelaskan sebuah ilmu kepada murid-muridnya. Jadi, berikut adalah persentase penemuan data dari analisis yang akan kami jelaskan nanti. Di sini bisa terlihat bahwa dari penggunaan jenis makna pada wahana permainan didominasi oleh jenis makna leksikal sebesar 40 dari 75 data yang berhasil dianalisis, lalu pada penggunaan penamaan didominasi oleh keserupaan sebesar 47 dari 60 data yang berhasil dianalisis, dan pada variasi bahasa didominasi oleh bahasa asing sebesar 51 dari 75 data yang berhasil dianalisis. Midi skater adalah sebuah wahana yang digerakkan oleh mesin dengan lintasan seperti skate namun dalam skala yang lebih kecil. Nah, MIDI ini berasal dari bahasa Inggris yaitu artinya kecil. Namun dalam bahasa Indonesia juga digunakan kata MIDI yang artinya juga sama-sama kecil. Kemudian skater dalam bahasa Inggris artinya juga seorang skate, pemain skate. Nah, dalam bahasa Indonesia juga sama. Skater itu artinya adalah skate. Maka dari itu, kedua kata ini termasuk ke dalam makna referensial karena memiliki arti dan juga makna dan juga pembunyian yang sama. Pada data nomor 1 yaitu Science Center, artinya adalah pusat ilmu pengetahuan. Nah, dalam Science Center ini ada sebuah wahana yang disebut Taman Fisika, Taman Kimia, dan Taman Biologi. Nah, Taman Fisika ini berisi tentang hal-hal yang menyangkut tentang ilmu fisika, seperti contohnya tentang atom ataupun molekul. Pada Taman Kimia ini berisi tentang molekul-molekul ataupun senyawa-senyawa yang sering dipakai dalam ilmu kimia. Kemudian pada Taman Biologi berisi tentang hal-hal tentang makhluk hidup yang juga sering dibahas pada ilmu biologi. Maka dari itu, Science Center ini termasuk ke dalam makna denotatif karena sesuai dengan fungsi dan juga penamaan wahana tersebut. Pada data ke-6 yaitu wahana Skycopter. Wahana ini sering terdapat di beberapa tempat wisata, salah satunya di tempat wisata Candi Park 1. Di dalam Candi Park 1, wahana ini terdapat 2-3 jenis yang mana setiap jenisnya itu ukurannya berbeda-beda. Selain itu, wahana ini juga memberikan sensasi yang sangat menyenangkan ketika para pengunjung menaikinya. Wahana Skycopter ini berbentuk seperti helikopter pada umumnya, namun cara kerjanya itu berputar ke atas sesuai jalur yang tersedia. Nah, nama dari wahana ini termasuk jenis makna konotatif karena fungsi dari wahana ini itu tidak sama dengan helikopter pada umumnya. Pada data ke-7 yaitu wahana Children Playground. Wahana ini cocok untuk para anak-anak yang masih berumur di bawah 4 tahun. Dalam wahana ini terdapat berbagai permainan, salah satunya yaitu perosotan yang dihias cukup menarik untuk memberikan sensasi menyenangkan bagi anak yang masih berumur di bawah 4 tahun. Nama wahana ini termasuk jenis makna gramatikal karena jika di dalam bahasa Indonesia kan menjadi tempat bermain anak-anak. Kata bermain sudah mendapatkan afiks ber yang mana berarti suatu kelompok untuk main. Pada data ke-10 terdapat wahana 360 derajat pendulum. Wahana pendulum ini sangat ekstrim di tempat wisata Candi Park 1 karena wahana ini beratraksi dengan gerakan yang membuat wisatawan terbalik dan berputar-putar. Tentunya wahana ini hanya cocok untuk orang dewasa yang memiliki mental dan keberanian yang kuat.
Nah, nama pada wahana ini termasuk jenis makna leksikal karena bentuk dan cara kerja wahana ini sama dengan pendulum yang ada pada. Penamaan pada wahana permainan. Pada data nomor 3 yakni turbus, jika dianalisis termasuk dalam teori penamaan keserupaan. Wahana ini jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti bus keliling. Wahana ini termasuk dalam teori penamaan keserupaan karena nama wahana ini serupa dengan aktualisasinya. Wisatawan akan diajak untuk merasakan sensasi berkeliling menggunakan bus. Pada data 48 terdapat wahana yang bernama mirror maze. Simbol atau kata adalah mirror maze. Makna dari wahana ini adalah labirin yang berbahan dasar kaca. Penamaan mirror maze ini didasarkan pada bahannya. Penamaan berdasarkan bahan ini adalah penamaan suatu benda yang didasarkan pada bahan pokok yang menjadi bahan utama dari benda tersebut. Wahana ini dinamakan mirror maze karena bahan dasarnya terbuat dari kaca. Data 60 Pirate Ship. Jika dianalisis, wahana ini termasuk dalam teori penamaan keserupaan dan teori penamaan baru. Termasuk dalam teori penamaan baru karena Pirate Ship menggantikan nama wahana sebelumnya yang sudah ada, yang sudah melegend atau yang sudah marak di masyarakat, yakni kora-kora. Pirate Ship berasal dari kata pirate yang terinspirasi dari film bajak laut yang identik dengan perahu, sedangkan kora-kora wahana yang sebelumnya sudah marak di masyarakat, yang mana kora-kora ini adalah sebuah kapal legenda kuno. Dengan berjalannya waktu, dengan pemahaman masyarakat dan menyesuaikan dengan konsep, Pirate Ship menggantikan sebuah nama wahana yang lama yakni kora-kora. Pada data nomor 38 terdapat wahana yang bernama sepeda gila. Sifat khas dari wahana ini adalah gila yang dalam KBBI berarti tidak seperti biasa atau tidak sebagaimana mestinya. Wahana ini dinamakan sepeda gila karena cara kerjanya tidak seperti biasa, yaitu bersepeda dengan terbalik di udara. Data 32 Momogusou. Jika dianalisis, Momogusou termasuk dalam teori penamaan pemendekan. Momogu adalah kependekan dari Momo, iguan, dan Buma. Momo adalah si monyet, iguan adalah si iguana, dan Buma adalah si burung makau. Pemendekan yang dilakukan dalam penamaan wahana ini adalah akronim. Akronim adalah sebuah proses pemendekan yang mana menggabungkan suatu huruf atau suku kata dalam sebuah pemendekan yang berlangsung. Selanjutnya ada penggunaan bahasa asing pada penamaan wahana permainan. Pada data 1 terdapat wahana yang bernama Science Center. Kata science dalam penamaan wahana ini termasuk ke dalam golongan kata nominal. Oleh karena itu, frasa Science Center termasuk ke dalam golongan frasa nominal. Nama Science Center ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris. Kata science jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti sains. Kata sains ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti pengetahuan. Kata sains ini dalam KBBI memiliki arti pengetahuan pada umumnya. Yang kedua, kata center jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti pusat. Dari analisis tersebut, wahana ini dapat dimaknai sebagai wahana yang merupakan pusat ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah variasi bahasa menggunakan bahasa Indonesia. Pada data nomor 75 terdapat wahana permainan bernama sepeda air. Wahana sepeda air ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah sepeda yang merupakan kata nomina, selanjutnya adalah air yang merupakan kata nomina. Maka dari itu, nama wahana permainan sepeda air termasuk dalam frasa nomina. Wahana pada data nomor 75 ini sendiri seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Kata sepeda dalam KBBI memiliki arti edaran beroda dua atau tiga yang mempunyai stang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan oleh kaki untuk dijalankannya. Sedangkan kata air dalam KBBI memiliki arti cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, yang diperlukan oleh kehidupan manusia, tumbuhan, dan juga hewan yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan juga oksigen. Dari analisis data tersebut, maka wahana sepeda air ini dapat dimaknai sebagai wahana perahu kayu yang memiliki lintasan di atas air. Dari rangkaian data yang sudah dianalisis dan dikelompokkan menurut berbagai hal, dapat disimpulkan bahwa setiap analisis jenis makna, penamaan, atau variasi bahasa tidak hanya terdiri atas satu analisis saja, melainkan banyak hal yang bisa ditelaah.
Dalam artikel ini diharapkan dapat menunjukkan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui jenis makna, penamaan, dan variasi bahasa dalam wahana permainan di wisata Kota Batu. Selain itu, artikel ini bisa menjadi acuan untuk menentukan nama wahana ke depannya apabila dibutuhkan, dan bermanfaat bagi pembaca, terutama dalam sumber pembelajaran mata kuliah semantik. Cukup di sini presentasi hasil penelitian dari kelompok 1. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Terima kasih.